warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun belajar dengan jarak jauh, semoga kalian semua tetap semangat belajarnya. Nah, sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu yuk. Angkat kedua tangannya. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar PAI, pembelajaran ke-8, yaitu tentang asiknya bisa membaca surat Al-Kautsar. Sebelum kita ke materi, kita simak terlebih dahulu yuk lantunan dari surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Penjelasan dari makna yang terkandung dalam surat Al-Kautsar. Ayat pertama dari surat Al-Kautsar yaitu berisi tentang perintah bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kita kenikmatan atau anugerah yang banyak yang telah Allah kasih kepada kita, yaitu berupa kesehatan, kebahagiaan, kepandaian, rezeki, orang tua yang penyayang, sahabat yang baik, dan lain sebagainya. Sedangkan pada ayat kedua, yaitu Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur dengan cara menjalankan sholat dan berkurban. Sholat merupakan ungkapan syukur karena kita menjadi orang yang beriman. Sedangkan berkurban itu merupakan ungkapan syukur karena kita diberi rezeki oleh Allah. Orang yang tidak mau bersedekah, maka ia termasuk orang yang tidak bersyukur. Ayat ketiga dari surat Al-Kautsar, yaitu bahwa Allah itu mengancam orang-orang yang tidak bersyukur, yakni kenikmatan yang mereka terima akan terputus. Nah, sekarang Bunda mau bertanya, bisakah kamu hidup di dunia ini sendiri? Tentu tidak bisa, bukan? Karena setiap manusia memerlukan bantuan manusia lain. Nah, itulah mengapa manusia disebut makhluk sosial. Karena kita hidup memerlukan saudara, teman, dan tetangga. Dengan merekalah kita saling membantu. Peduli sesama adalah memperhatikan nasib orang lain. Nah, peduli sesama juga termasuk sikap terpuji. Orang yang tidak peduli pada sesamanya berarti memiliki sifat yang sombong. Contoh sikap peduli sesama yaitu yang pertama, peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Peduli terhadap mereka dilakukan dengan memberikan sedekah agar mereka dapat mencukupi kebutuhan pokoknya. Sedekah bisa dengan memberikan makan atau memberi uang untuk membeli keperluan mereka. Yang kedua, yaitu peduli kepada teman atau saudara yang sakit. Nah, saudara yang sakit itu perlu dihibur dan dijenguk agar dia tidak merasa kesepian dan kesakitan. Nah, jangan lupa ketika menjenguk, berdoa kepada Allah agar ia segera diberikan kesembuhan. Yang ketiga, peduli kepada tetangga yang terkena musibah. Nah,
Jenis musibah itu bermacam-macam ya. Misalnya, musibah terkena bencana alam seperti banjir, gunung meletus, kebakaran, dan yang lain sebagainya. Yang keempat, yaitu peduli kepada teman yang kesulitan belajar. Nah, sikap peduli ini dapat ditunjukkan dengan membantunya belajar. Misalnya, membentuk belajar kelompok di rumah, anak yang lebih pintar mengajari yang kurang pintar, dengan menjelaskan kembali pelajaran yang belum dipahami. Tugas kalian pada pagi hari ini yaitu udah mau kalian mengerjakan buku paket PKI halaman 100, nomor 1 sampai nomor 4. Udah akhiri pembahasan kita pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.